Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang Allah muliakan, wabil khusus para pimpinan, ketua Majelis Ta'lim, segenap pengurus, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, dalam setiap kesempatan, atas semua nikmat-nikmatnya, atas semua karunia-Nya. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai media kita untuk terus-menerus meningkatkan kebaikan-kebaikan dunia kita, serta mempersiapkan kemuliaan akhirat kita semuanya, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, manusia pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha mengikuti dan meneladani, menjunjung tinggi, serta mengamalkan sunnah-sunnahnya, tuntunannya. Pagi yang mulia ini, di hari yang sangat mulia, hari Senin, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu, tadabbur ayat-ayat Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat kebesaran Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Jazakunallahu khaira. Terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya pengurus yang sudah menyiapkan segala sarana prasarana agar kajian online ini dapat memberikan asupan rohani, tambahan pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya ada dalam catatan malaikat-malaikat Allah, dan kita berharap ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah ikhtiar kita agar kita dijauhkan dari semua bahaya, dijauhkan dari musibah, terhindar dari bencana melalui ikhtiar thalabil ilmi. Insya Allah semua ikhtiar kita, semua amal ibadah kita akan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak akan dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan hari ini adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 134 hingga ayat ke 141. Ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ayat ini sama dengan penutup juz yang pertama, penutup pembahasan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat 141 Allah ulangi kembali ayat ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Redaksinya sama, susunannya sama. Inilah yang kita sebut dalam ilmu tafsir dengan munasabah.
korelasi, kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat 134 berarti tafsirannya, maknanya sama dengan ayat 141. Berbicara tentang umat-umat terdahulu, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tutup dengan begitulah umat yang sudah mendahului kita. Bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan. Bagi kalian, maksudnya bagi kita yang saat ini membaca kisah-kisah mereka, adalah apa yang telah kita perbuat. Dan kita semuanya, ibu-ibu, tidak ditanya atas apa yang mereka telah kerjakan. Mengimani semua nabi adalah kewajiban kita sesuai dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada semua nabi, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari hikmah ayat ini 134 dan 141 bahwa masing-masing akan membawa hasil amalnya nanti pada hari kiamat. Masing-masing telah beramal, masing-masing telah menunjukkan kebaikan-kebaikannya, dan masing-masing akan dipahalai, diberi pahala, diberi kebaikan, balasan yang baik, yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengkaitkan ayat ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita jika bermalas-malas, jika kita tidak beramal, maka keturunan, maka hubungan darah, maka hubungan kekerabatan itu tidak mempercepat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Jika ia terlambat, jika ia berleha-leha untuk beramal, maka garis keturunannya, nasabnya tidak dapat mengangkat kedudukannya di sisi Allah. Benar, garis keturunan itu sangat penting. Karena itu menjadi salah satu unsur kebaikan kita dan kemuliaan kita. Dan tentu ibu-ibu sangat maklum apabila kita mencari pasangan untuk anak kita, calon istri, calon suami untuk keluarga kita, kita cari di antaranya seperti yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah dari keturunannya. Tetapi semua tergantung kepada kita. Alhamdulillah kita dari keturunan baik-baik, tapi amal kitalah yang akan meningkatkan kebaikan kita. Meskipun orang itu dari keturunan baik-baik, tapi kalau ia tidak menjaga kebaikannya, ia tidak beramal baik, maka nasabnya itu tidak akan mempengaruhi kebaikannya di sisi Allah. Itulah makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikaitkan dengan ayat ini. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan amalnya, sesuai dengan perbuatannya. Pagi hari ini alhamdulillah kita mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah melalui kajian tafsir ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muslimat, ibu-ibu pencinta Al-Quran, perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 135 hingga ayat 140. Ini satu rangkaian episode pembahasan yang berbicara tentang bagaimana kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ada ungkapan yang diabadikan oleh Allah. Mereka mengatakan, jadilah kalian
Yahudi atau Nasrani, maka kalian akan mendapat petunjuk. Ulama tafsir menyebutkan bahwa klaim, anggapan sepihak, anggapan bahwa mereka lebih baik, itu merupakan anggapan yang tidak benar, yang tidak tepat. Kita tidak boleh menganggap diri kita paling baik, paling sempurna. Tetapi yang kita harus lakukan, terus menerus berbuat baik, pasti tidak mungkin ketukar. Kalau kita berbuat baik, hasilnya adalah baik. Kalau kita terus menerus berusaha untuk berada dalam kebaikan, hasilnya juga adalah sebuah kebaikan. Ini dikaitkan dengan petunjuk. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang akan mengarahkan, yang akan menuntun kita untuk berbuat baik. Maka ketika kita bisa sholat, itu atas petunjuk Allah. Itulah hidayah Allah. Kita bisa mengikuti pengajian. Kita bisa mengikuti acara-acara kebaikan. Itu adalah yakin merupakan petunjuk Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berinfak, dapat bersedekah, dapat beribadah, meningkatkan ibadah kita. Apalagi sekarang kita memasuki bulan Sya'ban. Dan nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban jatuh pada hari Rabu. Rabu pekan ini. Karena Kamisnya tanggal 15, Rabu maghrib sudah memasuki sesuai kalender Hijriah adalah 15 Sya'ban yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Innallaha la yattali'u. Sesungguhnya Allah akan melihat, akan mengamati hamba-hambanya di malam-malam tersebut. Untuk apa? Fayaghfirullah di jami'i khalqihi, Allah mengampuni semua hamba-hambanya. Tapi ada dua yang dikecualikan. Illa li musyrikin au musyahid. Kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Allah tidak mengampuni manakala ia masih berbuat syirik dan ia masih tidak berbaik dengan saudaranya, sahabatnya, keluarganya. Masih ada konflik, masih ada pertikaian. Disitulah catatan kita dari ayat 135 bahwa sesungguhnya klaim paling baik, klaim kebenaran itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan, bukan sekedar ucapan. Karenanya Allah kemudian menjawab pernyataan mereka, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah sungguh millah Ibrahim, ajaran Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah syariat yang hanifa. Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus, hanif. Hanif itu lawan dari musyrik. Kenapa? Karena ayat berikutnya, wa ma kana minal musyrikin. Hanif itu adalah seorang yang lurus dalam perbuatannya, lurus dalam perilakunya, lurus dalam akhlak yang mulia. Itulah Nabiullah Ibrahim. Allah sebutkan hanifa walam yakum minal musyrikin. Ia lurus mengikuti petunjuk Allah. Beliau seorang yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Tidak mungkin ia termasuk golongan orang-orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikaitkan dengan hadis tadi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, betapa yang kita butuhkan sekarang ini adalah terus meningkatkan amal kita, meningkatkan kebaikan kita, dengan syarat kita tidak menjalankan perbuatan-perbuatan yang dinilai syirik oleh Allah. Yang kedua, ini penting, kita menjaga hubungan baik, kita menjaga harmoni dengan keluarga, harmoni dengan sahabat, dengan semua ibu-ibu di majlis taklim ini. Kenapa? Karena itu akan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya adalah perintah Allah untuk kita mengimani semua nabi-nabi Allah, mengimani semua yang Allah turunkan kepada semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaidah Al-Quran
Tentu tidak mungkin menyebut semua nabi, tapi memadai menyebut beberapa nabi Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana mereka para nabi tetap menjalankan syariat Allah, tetap berada dalam petunjuk Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Kami adalah orang-orang muslim. Kami manusia-manusia, hamba-hamba yang selalu berserah kepada Allah. Berserah dalam arti yang luas. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Berserah diri seluruhnya kepada Allah dalam semuanya. Ya, dalam berakidah kita menyerahkan keimanan kita, penilaiannya di sisi Allah. Dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Karenanya Allah mengingatkan di ayat 136, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah, kalian semuanya wahai umat Al-Quran, yang membaca Al-Quran, umat Rasulullah Muhammad SAW, pencinta Al-Quran, kalian harus mengatakan, ini perintah Allah, kami senantiasa beriman kepada Allah. Dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Diturunkan kepada Ibrahim, yaitu Sahifah Ibrahim. Demikian juga kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Al-Asbat. Di sini Al-Asbat menurut ulama tafsir adalah auladu Yakub, anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Kan tadi disebut Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Al-Asbat. Keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam yang disebutkan oleh para ahli sejarah berjumlah 12 anak. Mereka adalah anak-anak keturunan Nabi Yakub, dan itulah as-sabtu, ya, bahasa al-asbat jamak, bentuk banyak, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya sabtun. Sabtun itu artinya adalah qabilah kalau di dalam Arab. Jadi mereka 12 orang ini, 12 anak Nabi Yakub, kemudian berpencar menjadi kabilah-kabilah, menjadi sabtun. Ya, artinya mereka bersuku-suku. Mereka berkabilah-kabilah. Ya, karena memang begitulah kehidupan kita, berpencar dari satu daerah ke daerah yang lain. Kita berasal dari Nabi Adam, tapi kita sekarang menjadi warga negara Republik Indonesia. Tapi ada juga yang menjadi warga negara yang lain. Tapi semuanya adalah satu kesatuan, satu keturunan dari Nabi Adam alaihis salam. Wa ma utiya Musa, dan kami juga tetap beriman kepada yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa mengimani para nabi menjadi rukun iman. Setelah mengimani para nabi, mengimani kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada semua nabi. Maka wama unzila, dan apa yang diturunkan. Allah menurunkan dan memandu semua nabi dengan ajaran-ajarannya, dengan hidayahnya, dengan syariatnya. Bentuknya adalah kitab-kitab. Bentuknya sebelum kitab adalah sahifah, lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sahifah, lembaran-lembaran yang berisi tentang syariat, ajaran Allah yang menjadi petunjuk seluruh umat manusia melalui nabi-nabi mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Ada catatan penting di sini, ibu-ibu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membeda-bedakan, memisah-misahkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Nabi ini lebih baik dari nabi ini. Sama juga kita tidak boleh membeda-bedakan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ali salah, sahabat Muawiyah tidak benar. Siapa kita, ibu-ibu?
di hadapan sahabat. Amal kita pun tidak akan mengungguli para sahabat. Mereka adalah calon-calon penghuni surga Allah yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Mereka manusia-manusia mulia setelah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ingin mulia, kita mengimani semua nabi, kita menghargai semua para sahabat, kita memuliakan semua sahabat, memuliakan semua tabi'in, memuliakan seluruh ulama amilin. Kenapa? Karena petunjuk Allah kami tidak membeda-bedakan. Itulah kenapa kemudian salah satu tanda dari lunturnya keimanan kepada para nabi adalah ada dahulu orang-orang yang hanya mengikuti nabi ini, hanya mengikuti syariat ini. Dahulu semua syariat nabi wajib dijalankan oleh semua umatnya, kaumnya. Disitulah semua nabi al-anbiya auladu allad. Kata Rasulullah Muhammad SAW, semua nabi itu adalah satu anak keturunan. Semua nabi itu sama utusan Allah. Tetapi Nabi Muhammad SAW dengan tawaduknya menyebutkan wa ana labinah. Mereka ibarat membangun bangunan. Ada yang sudah menyiapkan atapnya, menyiapkan pondasinya, menyiapkan berbagai macam agar rumah itu terlihat indah, agar rumah itu nampak layak untuk dihuni, rumah itu dipandang baik. Dan ada satu batu bata, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang menyempurnakan. Itulah wa anal labina, akulah batu bata itu. Ibarat bangunan masih ada lubang yang menganga, masih ada yang belum disempurnakan. Itulah Nabi Muhammad disebut sebagai penutup para nabi, penyempurna seluruh kitab-kitab, seluruh syariat yang Allah hadirkan untuk nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Inilah ungkapan yang selalu kita baca juga di dalam salat kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, atau wa ana minal muslimin kalau di surat Al-An'am ayat 162, wa ana awwalul muslimin. Apa balasan Allah kalau kita mengimani semua nabi, kalau semua umat para nabi mengimani nabi-nabi mereka, mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan bersama mereka? Karena itu adalah petunjuk, itu adalah guidance. Kita melakukan perjalanan yang singkat saja, misalnya keluar kota, kadang-kadang karena kita masih samar, masih belum familiar, kita gunakan Google Map. Padahal perjalanannya 5 jam, 2 jam, 3 jam. Bagaimana dengan perjalanan panjang kita? 70 tahun, 80 tahun. Dan ibarat hutan belantara, kita tidak tahu besok akan apa. Kita pun tidak tahu minggu depan akan terjadi apa. Semuanya ada dalam ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktahuan itulah Allah beritahu. Beritahu melalui inilah Al-Quran. Allah beritahu melalui tuntunan kepada para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala, agar tidak salah jalan. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya kita terus berpijak pada Al-Quran, berpijak pada sunnah. Lan tadillu abada ma imin intaman saktum bihima kitaballah wa sunnatu rasulih. Kalian tidak akan salah jalan, kalian tidak akan nyasar selama kalian berpegang pada dua, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan ayat 137 adalah balasan Allah. Jika mereka beriman seperti kalian beriman dengannya, jika semua umat beriman kepada nabi-nabi mereka, seperti kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang benar-benar mendapat petunjuk. Pembuktian bahwa mereka beriman, mereka menjalankan,
menjalankan semua tuntunan nabi-nabi mereka. Namun balasannya, jika mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq. Sungguh mereka dalam syiqaq, kesesatan, dolal, ketidaktentuan arah. Ya. Maka cukuplah Allah yang akan memberikan balasan kepada mereka, karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah, ibu-ibu yang Allah muliakan. Balasan bagi yang mengimani adalah mereka akan semakin mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah. Jika kemudian berpaling, tidak mengimani, maka mereka berada dalam kesesatan. Mereka tidak mendapatkan petunjuk Allah. Ibarat seorang yang tadi melakukan perjalanan, Masya Allah. Ia penat, ia letih, tapi tidak sampai di tujuan. Malah ia beberapa kali salah jalan. Masya Allah, penat. Lelahnya sama. Semua kita berpenat, ya, lelah, letih menjalankan kehidupan ini. Bayangkan sudah letih, sudah penat, tapi kita ternyata dianggap oleh Allah, kita sudah fi syiqaq, tidak dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah majelis ini alhamdulillah selalu diadakan, tetap diadakan. Tentu kondisinya berbeda, mohon maaf ibu-ibu, karena kita mematuhi perintah Allah, perintah Rasulnya, dan ulul amri untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih semua ibu-ibu ya yang telah menginisiasi. Subhanallah, ini menjadi amal jariyah, ini menjadi sunnah hasanah. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keluarga PLN, semua para pegawai, pimpinan di PT PLN ini senantiasa dalam pertolongan Allah dalam menjalankan tugas mereka untuk kebaikan masyarakat secara umum. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, ibu-ibu yang Allah muliakan. Di sini ada satu ucapan, satu ungkapan yang sangat mulia. Sibghatallah, celupan Allah. Ibarat seseorang, ia ketika semakin dekat dengan Allah, maka ia akan terwarnai dengan warna-warna kebaikan. Semakin dekat dengan Rasul, yakin warnanya warna kebaikan. Dekat dengan para ulama, insya Allah warnanya warna kebaikan. Ibarat baju kita, itu adalah lambang dari diri kita. Ketika seseorang terus mencelupkan diri dengan Quran, maka tampilannya tampilan Quran. Mencelupkan dengan hadis, tampilannya tampilan hadis. Mencelupkan dirinya, membasahi dirinya. Kalau bahasa Jawanya, mencemplungkan dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tidak ada yang lebih baik dari celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Kenapa? Manusia berada dalam fitrah ketika Allah ciptakan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Namun kemudian banyak godaan, banyak halangan, banyak gangguan di tengah perjalanan menjaga fitrah itu. Padahal sudah Allah celupkan. Namun disitulah ada asyayatin. Kullu nas khuliqat khunafa fajtalathum syaitan. Ada godaan dari syaitan yang membuat kita jauh dari fitrah itu. Fitrah seseorang kotor karena syaitan. Pada dia diciptakan dalam keadaan fitrah. Maka ketika Allah menjaga fitrah melalui hidayahnya, petunjuknya, melalui tuntunan para nabi-nabinya, melalui bimbingan, pandangan para pewaris-pewaris nabi, maka disitulah insya Allah kita tetap dalam celupan Allah. Disinilah pentingnya kita terus beribadah, beramal soleh, mengikuti tuntunan, mengikuti panduan, mengikuti himbauan. Kenapa? Karena kita ingin sepanjang hayat, dari kecil kita fitrah, dewasa pun kita tetap mampu menjaga kesucian fitrah kita, hingga akhir hayat ibu-ibu insya Allah husnul
khatimah wa nahnu lahu 'abidun. Cara menjaga fitrah adalah kami selalu beribadah. Kami selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang beribadah, beramal soleh, fitrahnya terjaga, sibghahnya terjaga. Maka apabila kita meninggalkan ibadah dan amal soleh, itu akan mengganggu fitrah kita dan akan jadi kotor. Rasulullah Muhammad SAW mengibaratkan seorang yang berdosa itu nakata alaihi naktatun sauda, seperti ia ada tinta hitam, ada titik hitam. Semakin banyak dosanya, semakin banyak titik-titik hitamnya. Kan ibarat kertas yang bersih, ya, tempat yang bersih, ketika kena kotoran maka ada bekasnya. Semakin banyak, terus bekasnya semakin banyak dan akan berkarat. Kalabal rona ala qulubihim. Kalau sudah berkarat, ya apapun sulit. Bisa tapi sangat sulit. Sebelum berkarat, itulah kita jaga fitrah kita. Inilah alhamdulillah. Kita tetap menjaga fitrah kita dengan ibadah, amal soleh, mengkaji ayat-ayat Allah, terus menerus beramal soleh. Insya Allah kita termasuk wa nahnu lahu 'abidun. Ayat 139. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang ingkar kepadanya untuk berdialog, untuk menyampaikan hujjah, argumentasi. Qul atuhajjunana fillah. Katakanlah, apakah kalian berhujjah kepada kami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang dinihi, kata para ulama. Padahal kalian semuanya adalah fi rububiyatihi, fi ubudiyatihi. Kalian semua adalah hamba Allah, kalian semua adalah juga sedang menjalankan kehidupan berdasarkan kehendak, ketetapan, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhujjah tentang Allah, memperdebatkan tentang Allah adalah perilaku yang tidak terpuji. Fa innakum la tuqaddiruna qadra. Rasulullah Muhammad SAW melarang kita untuk memperdalam sesuatu yang tidak mungkin kita jangkau dengan akal kita yang terbatas. Yang kita jalankan, yang kita perhatikan, yang kita perdalam adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, keluarga kita, untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Memperdalam tentang zat Allah, bagaimana Allah, gimana Allah, dan sebagainya. Itu bukan wilayah kemampuan kita. Di luar dari kemampuan kita. Allah maha segala-galanya. Allah maha mulia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, yang serupa dengan Allah. Karenanya Allah memandu kita untuk mengatakan kepada mereka yang mempertentangkan Allah, memperdebatkan Allah, la huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sudahlah, bagi kami amal-amal kami, bagi kalian amal-amal kalian, namun kami berusaha wa nahnu lahu mukhlisun, untuk menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Ini yang paling mahal. Tadi wa nahnu lahu 'abidun, ditingkatkan lagi oleh Allah wa nahnu lahu mukhlisun. Kita tetap berusaha beribadah. Kita tingkatkan lagi agar ibadah kita dengan penuh keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Sebagian ulama hadis menyebutkan innamal a'malu bil ikhlas. Karena niat di dalam hati, keikhlasan pun di dalam hati. Namun sulit untuk menebak keikhlasan orang berdasarkan tampilan yang di luar. Namun yakinlah ibu-ibu, kita terus menjalankan itu. Karena maaf, di yaumil qiyamah kelak masing-masing akan dapat rapotnya sendiri-sendiri. Catatannya adalah milik sendiri. Orang lain tidak berkepentingan karena masing-masing sudah dapat. Dan balasannya atas
amal masing-masing. Kecuali yang Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, misalnya ada sedekah jariyah, ada tambahan, berarti ada anak soleh yang mendoakan, ada ilmu yang bermanfaat. Seperti sekarang ini akan menjadi tambahan. Anak soleh kita, soleha kita menjadi tambahan. Sedekah jariyah kita menjadi tambahan. Tetapi prinsipnya setiap orang, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya Allah, bagi kami inilah amal-amal kami, bagi kalian itulah amal-amal kalian. Karena tugas para nabi, innama alaikal balag, menyampaikan, menghimbau, mengajak, bukan memaksa, apalagi memvonis atau dan lain sebagainya. Ayat 140, kita berada di 2 ayat terakhir sebelum masuk kepada juz yang kedua. Juz yang kedua diawali dengan sayaqulus sufaha, yang akan kita bahas pada hari Rabu insya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan mereka-mereka yang tetap tidak mengimani para nabi-nabi mereka. Bahkan mereka katakan, inna Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Asbat adalah berada dalam akidah Yahudi, berada dalam keyakinan Nasrani. Allah ingin menyampaikan ini karena berkelanjutan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita katakan tadi, pembuktian bahwa kita berada dalam petunjuk. Pembuktian bahwa kita adalah kekasih-kekasih Allah. Pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang dekat dengan petunjuk Allah, itu yang akan dicatat oleh Allah. Buktinya amal soleh, buktinya keimanan, buktinya akhlak yang mulia. Tidak cukup hanya sekedar ucapan-ucapan. Mungkin bahasa sekarangnya lipstick, hanya pemanis di lisan, hanya pemanis di bibir. Karenanya apakah kalian mengatakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub, itu mereka beragama Yahudi atau Nasrani? Maka subhanallah, apa jawaban Allah? Apa pernyataan tegas Allah? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, siapa yang paling tahu? Kalian semua atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini babnya adalah bab wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Allah yang maha mengetahui, yang paling mengetahui, yang amat sangat sempurna pengetahuannya. Ketika orang-orang dahulu mengklaim bahwa para nabi tidak berada dalam muslimun, abidun, mukhlisun, maka Allah menjawab, yang paling tahu tentang nabi itu siapa? Tentu Allah, karena Allah yang memilih para nabi. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih, menyeleksi dari kalangan malaikat menjadi rasul-rasulnya, dan dari manusia pun menjadi utusan-utusannya. Karena Allah yang memilih, Allah yang maha tahu. Bagaimana mungkin kalian mengatakan tentang nabi-nabi Allah bahwa mereka begini, mereka begitu? Yang maha tahu adalah yang telah memilih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang lebih tahu tentang anak kita adalah orang tuanya, melainkan kalau ada konsultan. Konsultan pun dia tahu karena kita berikan informasi. Misalnya ibu datang ke konsultan tentang anaknya, kan konsultan bertanya, ada apa dengan anak ibu? Kita jawab, kita sampaikan informasi yang benar, tidak keliru. Akhirnya dia bisa menyampaikan solusi. Sama juga kita ke dokter. Dokter pun tidak tahu, tapi kita kasih informasi. Ada yang ibu rasakan? Iya dok, saya begini, saya begitu. Nah, barulah kemudian atas informasi itu, dokter menyampaikan pandangannya, resepnya, dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang maha ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Bahkan ilmu kita saja, pengetahuan kita saja
amat sedikit kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah engkau mendapatkan ilmu dariku kecuali sedikit. Karena sedikit inilah kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menyebutkan tidak ada yang lebih zalim, tidak ada orang yang paling zalim kecuali yang menyembunyikan persaksiannya tentang Allah, persaksian yang kebaikan tentang Allah, dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap yang kalian perbuat. Di sini ada perbuatan zalim yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang menyembunyikan kebenaran. Persaksian mereka bahwa benar para nabi itu mengikuti petunjuk Allah. Makanya kita nanti akan dibahas juga di ayat 143, dan kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia, dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Di hari kiamat kelak, ibu-ibu, manusia akan mempersaksikan terhadap manusia yang lain. Dan Rasul akan mempersaksikan keimanan kita. Ibarat kata, Rasul akan memberikan penilaian. Fulan, saya bersaksi fulan adalah mengikuti sunnahku. Aku bersaksi fulana, ibu fulana mengikuti tuntunanku. Kita sangat membutuhkan persaksian Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita mencintainya, bersalat kepadanya, mengikuti tuntunannya, kita tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang Nabi Muhammad, Nabi yang sangat mulia, apalagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah lalai, tidak akan pernah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah terhingga ngantuk, apalagi tertidur. Kalau majelis ilmu ada yang tidur, berarti dia manusia. Kalau ada yang ngantuk, berarti dia manusia. Maka dia kehilangan ilmu misalnya, karena mengantuk, karena tidur. Dulu di pesantren begitu. Karena ngajinya tengkurap, sehingga tidak tahu apakah dia menyimak sambil bukunya dibuka, tapi ternyata yang disimak bukan bukunya, mimpi-mimpi indahnya. Allah tidak pernah lalai, tidak pernah alpa, tidak pernah hilang satu saat pun untuk mengetahui kita, karena tidak ngantuk dan tidak tidur. Disitulah kemahakuasaan Allah. Akhir dari pembahasan ini, seperti yang tadi di awal kita sampaikan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat terdahulu, menjadi pelajaran bagi kita. Surat Yusuf ayat terakhir. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Pada kisah-kisah umat terdahulu, para nabi terdahulu, ada ibrah, pelajaran, nasihat, ada petunjuk, ada ilmu, sehingga kita akan jauh lebih baik, terus meningkatkan keimanan dan amal soleh kita. Apa yang sudah lewat, sudahlah. Yang berlalu, biarkan berlalu. Yang kita sedang jalankan, itulah yang terbaik, dan yang sedang kita rencanakan, itulah yang akan jauh lebih baik. Insya Allah demikian. Dan masing-masing, seperti yang di ayat 134, akan mendapatkan atas perbuatannya. Allah akan bertanya tentang amal perbuatan kita, dan Allah akan membalasnya sama dengan, bahkan lebih baik. Kalau itu kebaikan, Allah lipat gandakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tidak perlu khawatir, Allah tidak bertanya atas apa yang diperbuat oleh orang-orang lain. Namun tetap menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, itu akan menjadi tambahan. Alhamdulillah. Inilah majelis kita pada pagi ini, ibu-ibu, Majelis Ta'lim Al-Kautsar PI PT PLN yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih pada semua yang hadir. Masya Allah, sebuah kebahagiaan, kesyukuran. Di tengah wabah ini kita tetap menjalankan ibadah kita, tetap dapat menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, tetap berinfak, berjamaah, sholat di rumah, tetap bermunajat, berdoa. Ya Allah, inilah yang dapat kami persembahkan untukmu. Ya Allah, inilah
kelemahan kami. Kami tetap memohon agar semua amal ibadah kami Engkau terima. Allahumma taqabbal minna a'malana. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai pemberat timbangan kami. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Mohon maaf kepada semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.